Oke, langsung saja. Sebelum narasumber memaparkan materinya, yaitu mengenai hakikat eros cinta di tengah pandemi, alangkah baiknya saya prolog sedikit. Berbicara cinta, cinta bukan sesuatu yang asing bagi kita. Seluruh keberadaan manusia tidak lepas dari cinta. Manusia ada karena dan buah dari cinta. Yang menjadi besar dan belajar juga tak lepas dari cinta. Banyak atau sedikit cinta yang dialami oleh seseorang adalah persoalan lain. Yang jelas ialah hidup manusia tidak lepas dari cinta. Pertanyaannya ialah, apa itu cinta? Lalu cinta yang bagaimana? Yang diharapkan oleh manusia. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang digunakan untuk mengungkapkan cinta, yakni eros, philipia, dan agape. Eros adalah cinta. Yang kita bahas malam ini yaitu eros. Eros adalah cinta seksual yang didasarkan pada nafsu. Di sini orang lain tidak dipandang sebagai person atau subjek, melainkan hanya sebagai objek. Penghargaan terhadap orang lain sebagai pribadi tak ada, satu-satunya yang ialah nafsu atau ego. Eros merupakan cinta yang terarah kepada orang lain, tetapi ditunjukkan demi kepuasan pribadi orang yang mencintai. Apalagi di masa pandemi ini, kemungkinan para audien atau para ini yang menjalin cinta lebih banyakkan cinta virtual atau cinta melalui online ya, sayang-sayangan melalui online atau apa. Oke, lebih lanjutnya atau lebih jelasnya untuk narasumber Pak Farudin, monggo Pak, untuk memaparkan materi pada malam ini, yaitu hakikat eros cinta di tengah pandemi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati semua saja teman-teman yang malam ini sempat hadir bersama-sama secara online di forum diskusi malam hari ini. Meskipun temanya agak unik dari sisi redaksinya ya. Hakikat eros cinta di masa pandemi. Ini bisa multitafsir. Bisa gimana caranya pacaran di masa pandemi, gimana caranya. Ya. Oke, nanti saya tafsirkan versi saya saja ya. Jadi tema hari ini intinya adalah apa sih dan bagaimana sih cara kita mengelola cinta sehingga kontribusinya besar untuk menghadapi pandemi ini. Cinta itu kan sering dianggap satu kualifikasi kemanusiaan yang paling mulia. Nah, malam ini coba kita lihat ada gunanya enggak sih cinta ini untuk era pandemi. Orang kan sedang bingung, ruwet urusan pandemi ini. Terus bermainnya cinta itu ada di mana, ada di level mana. Nah, saya ingin ngomong sedikit di situ saja. Mungkin enggak panjang-panjang ya. 45 menit mungkin lebih-lebih sedikit.
Jadi yang pertama yang jelas bukan eros, pasti. Pandemi agak tidak terlalu butuh eros. Jadi cinta yang jasmaniah, cinta yang romantik. Seperti tadi di pengantarnya Mas moderator tadi memang ada eros, ada philia, ada agape, itu istilah-istilah sebenarnya untuk bicara tentang cinta yang mana. Kalau yang jasmaniah, eros itu kalau bahasa Yunani, kalau bahasa Latinnya amor. Kalau bahasa Sanskertanya kama. Makanya ada teman-teman pasti pernah dengar kitab judulnya Kama Sutra. Nah, itu memang cinta yang sifatnya jasmaniah. Itu nanti oleh Socrates yang tokoh besar filsafat Yunani itu disebut cinta yang tidak rasional. Jadi andalannya rasa. Kalau tidak hati-hati, cinta yang eros ini justru memperbudak. Ya, hari ini teman-teman mungkin menyebutnya bucin ya. Jadi ya mereka yang bucin itu pasti levelnya cinta yang eros ini. Cinta yang tidak rasional. Kadang malah melemahkan. Tidak jelek. Cinta eros ini sebenarnya sifatnya fitri. Seperti makan, minum, dan lain-lain. Termasuk seks. Makanya tadi ada kama. Tapi dosisnya tidak boleh over. Overdosis di cinta jasmania ini bahaya. Karena kayak kalian kebanyakan makan, kebanyakan minum. Minum, makan itu kan fitrah. Tapi kalau kedanan makan, kedanan minum, ya nanti masalah tetap untuk tubuhmu. Jadi menurut saya cinta jasmania ada perannya nanti di era pandemi ini. Ya kita menjaga fisik, menjaga jasmani ada. Tapi yang lebih urgent dua level cinta yang lain. Jadi di atas cinta jasmania ada cinta kemanusiaan. Cinta mungkin kadang diterjemah cinta yang persahabatan. Cinta ini cinta yang untuk semua orang. Tidak hanya dipilih seperti yang jasmania. Kalau jasmania kan yang ada sereknya, yang cocok dengan kita. Tapi yang persahabatan ini untuk semua orang. Kalau bahasa Yunaninya ada philia. Makanya filsafat itu kan filosofia. Philia sama sofia. Cinta juga, tapi kebijaksanaan. Tapi filsafat bukan jenis cinta eros. Kalau bahasa Latinnya delictio. Kalau bahasa Sanskertanya priyata atau sneha. Kemudian yang ketiga ada cinta ketuhanan. Kalau dalam tasawuf ada makom namanya mahabbah. Cinta ketuhanan. Kalau bahasa Yunaninya tadi agape. Bahasa Latinnya caritas. Bahasa Sanskertanya prema. Bahasa Arab mungkin tanding dengan Rahman atau Rahim. Nah ini cinta ketuhanan, sifatnya ilahi. Jadi ada 3 level cinta. Semuanya nanti bisa main di masa pandemi ini. Tapi yang lebih dominan kita butuhkan hari ini adalah cinta yang kedua dan yang ketiga ini. Cinta persahabatan, cinta kemanusiaan, dan cinta ketuhanan. Oke, baik. Kita lihat ya sekarang sudah ngerti ada apa bedanya eros, apa bedanya kama dengan agape dengan philia. Itu jenis-jenisnya cinta. Sekarang kita lihat cirinya cinta. Jadi sebelum ngomong ciri ya, sebenarnya kalau saya sering menjelaskan cinta itu sebenarnya cara kita menjalani hidup. Jadi hidup kita itu kita jalani, setiap orang juga menjalani. Ada yang secara tidak sadar, ada yang secara sadar. Nanti yang sadar ini ada 3 level, level paling tinggi cinta. Kalau yang tidak sadar ini hidup yang tidak pakai mikir. Pokoknya dilakoni aja, dijalani saja apa adanya. Ini hidup yang tidak sadar. Cirinya hidup yang tidak sadar itu kalau ditanya tidak bisa jawab.
Kenapa sih kok malam ini ikut kajian ini? Itu jawabnya susah. Kenapa kok temanya cinta ditandingkan dengan pandemi? Itu jawabnya susah. Itu kalau nggak bisa jawab berarti nggak sadar kemarin itu. Pokoknya dianggap keren gitu aja terus dipasang judulnya. Nah, ini level ketidaksadaran sebenarnya. Cirinya gampang, pokoknya sadar itu kamu bisa jawab kalau ditanya. Ditanya mengapa biasanya. Mengapa kok mondok, mengapa kuliahnya di Unhas, mengapa kok bikin lentera, mengapa, ini harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, berarti tidak sadar kemarin itu, asal saja. Yang lain punya organisasi, bikin organisasi, yang lain kok keren rasanya punya literasi-literasi terus bikin. Nah, ini namanya ketidaksadaran, maka harus sadar. Nah, sadar juga ada levelnya. Hidup yang sadar itu level paling rendah adalah level kewajiban, formalitas. Jadi level kewajiban itu ya memang aturannya begitu. Ya memang normanya begitu. Ya memang dalilnya begitu. Ini benar, bagus, sadar, tapi hanya menjalankan kewajiban saja. Ini level paling dasar dari kesadaran, itu biasanya level kewajiban. Kita dituntut tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Ini level paling dasar. Naik satu level, ada level kebutuhan. Kalau level kebutuhan ini, yang dihitung adalah aku butuh ini. Seperti tadi, bikin lentera karena kita butuh loh lentera ini, kita butuh media, kita butuh wadah untuk teman-teman meningkatkan kapasitas literasinya macam-macam. Ini karena kebutuhan. Nah, yang ketiga, ini baru yang paling tinggi bagi banyak orang, inilah level cinta. Kalau dalam agama ketemunya di ikhlas. Kebutuhan itu nama lainnya ada pamrihnya, tapi kalau di ikhlas enggak. Kalau di ikhlas enggak ada target-target. Melakukan kebaikan ya memang baik gitu aja, nggak ada targetnya. Kalau baik nanti dipuji, kalau baik nanti disukai orang, kalau baik nanti kita menghasilkan banyak income dan macam-macam. Enggak. Pokoknya karena ini baik saya jalankan gitu aja, enggak ada pamrih macam-macam. Itu level cinta, nanti kita jelaskan panjang yang cinta. Ya kewajiban itu kalau analogi mudahnya, kalau kita sholat ditanya mengapa sholat, ya karena dalilnya begitu, itu level kewajiban. Karena perintahnya Allah begitu, itu level kewajiban. Tapi kalau jawabannya karena sholat membuat saya tenang, Pak, karena sholat membuat hidup saya teratur, hidup saya rasanya dekat dengan Allah, itu kebutuhan. Tapi kalau cinta, itu sudah tidak ego lagi, bukan aku lagi. Kenapa sholat? Karena Allah suka dengan sholat, Pak. Allah menginginkan saya sholat. Jadi Allahnya bukan akunya. Karena cinta itu, sering saya bilang cinta itu obat mujarab untuk melenyapkan ego kita. Nah ini kalau dalam agama sering disebut ikhlas. Kalau masih kebutuhan itu yang difikirkan masih aku. Makanya agama itu sebenarnya mengajarkan kita hidup di level cinta ini. Semua, kalau teman-teman beribadah apapun, nawaitunya kan selalu belakangnya lillahi ta'ala. Jadi karena Allah, bukan karena aku kok. Karena Allah. Kenapa? Karena aku cinta sama Allah. Kalau aku sudah cinta kan, yang jadi perhatian hanya yang aku cintai. Selalu lillahi ta'ala. Jadi fikih agama itu kadang nuntun kita naik ke level cinta ini. Tidak sekedar kebutuhan, tidak sekedar kewajiban. Mungkin sholat itu manfaatnya banyak, tapi kita tidak mikir ke sana. Kita mikirnya di level 3 bahwa lillahi ta'ala. Nah ini cara menjalani hidup. Jadi di level tidak sadar atau di level sadar. Pandemi, kalau ini kita sambungkan dengan pandemi, itu saya tidak tahu kita ini bahkan di level sadar atau tidak sadar. Level tidak sadar itu ya kita ya maskeran, ya semprot-semprot, ya cuci tangan. Tapi kalau ditanya tidak bisa jawab. Kenapa maskeran? Kenapa kok tidak cuci tangan? Kenapa kok harus social distance? Kalau jawabannya hanya yang lain begitu, Pak, nah itu berarti kita ada di level tidak sadar. Saya ikut saja, Pak, yang lain begitu, itu level tidak sadar. Tapi kalau jawabannya karena aturannya sekarang begitu, Pak,
ditulis di mana-mana aturannya begitu. Itu level sadar, tapi level paling dasar tadi, kewajiban. Tapi kalau kalian bisa, oh iya Pak, saya pakai masker biar saya tidak ketularan, biar saya sehat, biar itu berarti kebutuhan. Tapi kalau berpikir lebih tinggi dari itu, bukan aku yang dipikir, tapi orang lain. Saya kemungkinan juga membawa virus, Pak. Jadi saya jaga biar orang lain tidak susah karena saya. Saya jaga biar tidak menyusahkan kiri kanan saya. Nah, ini ada tadi, cinta sesama, cinta ke orang lain. Nah, ini level 3. Tidak egois. Jadi hari ini kan banyak kita lihat fenomena-fenomena egois. Fenomena egois itu fenomena, alah wong kalau sakit tak tanggung-tanggung sendiri. Kalau aku ketularan juga biar aja wong aku sendiri, aku berobat juga pakai duitku sendiri. Kalau resikonya mati aku siap. Ini mikir dirinya sendiri, tidak mikir orang lain. Nah, itu berarti levelnya belum level yang paling tinggi, level cinta. Jadi yang dipikir hanya dirinya sendiri. Biar saja lah, nggak usah cerewet. Saya nggak maskeran juga nggak apa-apa kok. Kalau ketularan tak tanggung-tanggung sendiri. Nggak usah repot. Nah, itu berarti hanya mikir dirinya, nggak mikir orang lain. Ada egoisme di situ. Levelnya belum level cinta. Kalau level cinta itu, yang penting orang lain jangan kena. Kalau aku jadi sumber penyakit bagi orang lain, biarlah aku sengsara, yang penting orang lain tidak. Nah, ini cinta sesama namanya. Aku sebenarnya tidak suka masker, tapi biar orang lain tidak bahaya karena aku, tak pakailah masker. Nah, ini peduli sama orang lain. Ini manifestasi cinta. Cinta sesama tadi. Oke, jadi ini level menjalani hidupnya. Ini dari sini sebenarnya kelihatan nanti, oh ternyata cinta itu juga bisa main hari ini. Semua orang kan sedang memikirkan dirinya sendiri, selamatnya sendiri. Akhirnya tidak karu-karuan. Coba semuanya ada di level yang lebih tinggi, level cinta, saling peduli, saling sayang pada yang lain, saling menjaga yang lain, lebih kondusif kehidupan kita hari ini. Saya lanjutkan yang tadi kepotong tentang tandanya. Kalau kita sedang cinta, kemudian apa manfaatnya untuk pandemi? Pokoknya tak sambungkan sama pandemi biar cocok sama judulnya. Cinta itu cirinya ada 7. Jadi teman-teman ini boleh dicinta level apa saja, cirinya tetap sama 7 ini. Yang pertama, cirinya cinta itu kasrotul dzikr. Kasrotul dzikr itu selalu ingat. Selalu ada di pikiran. Pokoknya yang dicintai itu selalu tidak capek muter-muter di pikiran. Muter-muter di hati kita. Itu alamat cinta. Kalau kalian ingin tahu siapa sih yang paling kalian cintai saat ini, coba perhatikan siapa yang paling sering muncul di kepala. Paling sering kita ingat. Jadi itulah sebenarnya yang paling kita cintai. Kalau tiap hari sibuk mikir isinya dompetku kok tipis, itu alamat sebenarnya kita lebih cinta pada isinya dompet. Jadi kalau tiap hari kita sibuk tentang wajahnya si dia, ya berarti dia yang kita cintai. Kasrotul dzikr. Siapa yang paling kita ingat, itulah yang paling kita cintai. Jadi ciri pertama, jadi paling mudah kalau teman-teman masih bingung, Pak saya masih belum menemukan cinta. Mungkin ya, mungkin enggak. Coba dicek di pikiranmu kira-kira ada enggak yang sibuk, capek tiap hari muncul terus. Biasanya itulah sebenarnya yang teman-teman sedang cintai. Entah diomongkan, entah enggak, tapi itulah cirinya. Yang pertama itu. Jadi yang paling sibuk muter-muter di kepala kita, itulah yang paling kita cintai. Ini boleh untuk menganalisis fenomena pandemi hari ini. Coba dilihat, orang-orang itu kan macam-macam. Yang paling diingat beda-beda. Ada yang pandemi ini yang dipikir ekonomi. Ada yang pandemi hari ini yang dipikir adalah kenyamanannya sendiri, tidak peduli tetangganya.
ada yang dipikir macam-macam, yang dipikir menunjukkan itulah yang dia cintai. Jadi tanda cinta hari ini itu, kok ada pejabat misalnya tiap hari ngomongnya ekonomi terus. Jadi tidak peduli ini loh korbannya meningkat banyak, tapi ekonomi terus. Berarti yang ada di pikirannya ekonomi. Berarti sebenarnya cintanya, kecenderungan hatinya lebih pada ekonomi. Jadi tanda cinta yang pertama itu. Yang kedua, kalau dalam bahasa Arab, al-i'jab. I'jab itu kagum. Mudahnya i'jab itu ada gerengnya. Apa ada gerengnya itu? Ada getarannya. Kalau teman-teman jatuh cinta pada seseorang itu kan ada getarannya. Bahkan tidak cuma kalau ketemu dia. Ketemu hal-hal yang berhubungan dengan dia saja sudah deg-degan. Ikut webinar ini mungkin fotonya tidak ada, cuma ada namanya saja. Tapi kalau ada cinta itu kan deg-degan. Waduh, dia ikut webinar ini, ada gerengnya. Nah itu namanya al-i'jab. Ada ciri-ciri. Kalau ke masjid lihat sandalnya saja sudah, wah sandalnya sudah ada depan masjid. Berarti dia ada di dalam masjid ini. Itu al-i'jab. Apa yang tergetar? Kalau cinta sama Allah berarti ya tergetarnya dengan yang berhubungan dengan Allah. Disebut nama Allah antara lain juga wajilat qulubuhum, hatinya itu kayak kesetrum, gereng, sret. Ah, itu berarti ada cinta di situ. Makanya cinta kepada Allah itu tidak bisa pura-pura. Kalau tidak cinta meskipun balik ngomong cinta ya tidak. Karena tidak ada gerengnya. Cinta itu tidak bisa dimanipulasi. Ngomong cinta tapi tidak ada itu tidak bisa. Karena apa? Dalam cinta ada al-i'jab. Hubungannya sama pandemi, ya pandemi ini kalau kita fokus kemana, cinta pada apa, nanti kelihatan. Orang itu kalau ada ujian, gerengnya kemana? Ada yang gerengnya Allah saja, ya Allah, aku diingatkan ini. Itu ijabnya sama Allah, meskipun ada peringatan yang sifatnya sakit, sifatnya bencana, sifatnya susah, ingatnya justru sama Allah. Nah, itu berarti cintanya ke sana. Seperti orang tua misalnya, yang anaknya kuliah jauh. Begitu ada bencana, yang diingat pasti anaknya. Kenapa? Karena dia cinta sama anaknya. Wah, anakku ning Jombang, anakku ning Jogja, seperti apa ya? Kenapa? Ada cinta di hatinya. Jadi, mari kita teliti pengalaman pandemi ini menggetarkan kita kemana. Jangan-jangan menggetarkan kita, ada yang egois. Orang egois itu getarannya ke arah dirinya sendiri. Jadi ingin enaknya sendiri, tidak peduli yang lain. Ada yang sangat religius, getarannya nyambung ke Allah. Susahnya tidak dia pikir, yang dia cari ridhonya Allah. Karena getarannya nyambung ke Allah. Kayak ceritanya Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu sufi perempuan besar yang satu ketika Robiah ini jalan kesandung. Begitu dia kesandung jatuh, yang dia ucapkan malah alhamdulillah terus tersenyum. Ini kan orang heran, lu Robiah, kamu itu kesandung jatuh berdarah-darah sakit malah alhamdulillah dan senyum. Harusnya kan jatuh itu astagfirullah innalillahi subhanallah malah alhamdulillah. Katanya Robiah, enggak. Ini kekasihku sedang menyapaku. Jadi kekasihku sedang menghubungiku, menyapaku, menyentuhku, maka aku alhamdulillah. Berarti aku tidak dicuekin. Aku disapa juga sebentar. Jadi ya kalau teman-teman sedang pacaran itu kan kadang-kadang juga sedikit-sedikit cubit-cubitan, pukul-pukulan. Itu kan bukan kekerasan, bukan menyakiti, tapi kepedulian, ungkapan sayang. Jadi begitu Robiah ngalami sakit seperti itu, justru dia senyum. Alhamdulillah tidak dicuekin, karena bencana besar bagi pecinta itu kan dicuekin sama yang dicintai. Orang jatuh cinta itu direpoti oleh yang dicintai itu senang. Kenapa? Ya dia hubungannya ke sana, relate, ijabnya ke sana. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, ridho. Jadi pecinta itu ridho dengan yang dia cintai.
Jadi ridho itu kalau bahasa lainnya nanti antara lain mau menerima apapun situasi dari yang dia cintai. Mau menerima apapun yang diberikan oleh yang dia cintai. Ngakunya jatuh cinta kok nuntut terus. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jangan begini, jangan begitu. Itu alamat mungkin dia belum cinta. Dia tuntutannya terlalu banyak. Mungkin dia masih dagang, masih negosiasi, masih ingin macam-macam dari yang dia cintai. Masih belum ridho. Ketika belum ridho, itu berarti cintanya perlu dipertanyakan. Karena tandanya orang cinta itu ridho. Apapun dirimu, seperti apapun situasimu, aku terima. Itu berarti sudah cinta. Yang keempat, tadkhiyah. Tadkhiyah itu sama seperti kemarin Idul Adha, mau berkorban. Jadi mau susah, mau sengsara, itu tandanya cinta sudah. Kalau teman-teman bingung, coba di antara orang-orang sekeliling itu yang kira-kira cinta padaku yang mana? Coba dicek, mana yang mau berkorban. Yang mau dia, orang lain itu susah untuk kita, dia tidak apa-apa. Itu berarti orang ini ada cinta pada kita. Ya cinta tidak harus yang eros tadi, mungkin sesama cinta kemanusiaan atau cinta di level 2 dan 3. Jadi kehendak, kemauan untuk berkorban itu menunjukkan ada cinta di situ. Kemudian yang setelah tadkhiyah ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu harapan. Paling mudah khauf itu kalau orang cinta, takut kehilangan, takut mengecewakan, takut menyusahkan, takut membuat celaka, takut membuat sengsara pada yang dicintai. Jadi itu khauf. Kenapa kok banyak orang egois di era pandemi ini? Berarti cinta tidak hidup dalam dirinya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak takut orang lain celaka. Tidak takut yang dia cintai sengsara. Berarti tidak ada cinta di situ. Cinta itu ada khaufnya. Dan juga ada rojaknya. Rojak itu ada harapannya. Jadi ingin yang saya cintai tenteram, ingin yang saya cintai bahagia, ingin yang saya cintai aman, sejahtera, sehat, dan seterusnya. Itu namanya rojak. Jadi ada khauf, ada rojak. Ini kombinasi. Kalau tidak ada khauf sama sekali, perlu dipertanyakan apa cinta beneran. Dan tidak ada rojak juga begitu. Jadi kalau tidak ada, kamu ingin aku seperti apa sih? Terus jawabannya, tidak tahu, suka-suka kamu aja. Itu perlu kamu pertanyakan itu. Cinta apa enggak kok gitu. Kayak orang cuek gitu. Itu berarti tidak ada rojaknya sama sekali. Tidak punya harapan. Terus tidak takut. Kamu tidak takut bahwa aku digoda orang. Kamu tidak takut bahwa Anda kalau digoda orang ya sudah, kalau kamu mau berarti tidak jodoh. Berarti tidak cinta. Tidak ada keinginan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran apapun. Itu harus ada khauf dan rojak. Dan yang terakhir ada at-ta'ah. Ta'ah itu taat. Dan pengurus. Oke, saya lanjutkan. Jadi at-ta'ah itu patuh. Jadi mau kalau yang dia cintai butuh sesuatu, ingin sesuatu, dia mau memenuhi. Itu ciri yang ke-7 ya tadi. Kasratu dzikr, ijab, ridho, tadkhiyah, khauf, roja, to'ah. Ada 7. Bayangkan kalau hari ini di era pandemi ini, hidup karakter cinta, baik level 1 eros, level 2 agape maupun level 3 yang ini, mungkin bencana ini tidak terlalu berat kita tanggung. Termasuk ancaman ekonomi. Kalau kita saling peduli, saling ingat kasratu dzikir, saling ijab, kalau sana sengsara aku juga ikut merasa sengsara. Saling ridho.
Enggak apa-apa, aku susah sebentar, asal kamu juga enggak terlalu susah. Kita saling ridho, saling menerima.